Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan di sini untuk menghadiri diseminasi saya tentang materi guru penggerak, yaitu budaya positif. Pertama, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kesempatan pada kita hadir pada saat ini dengan sehat walafiat. Yang berikutnya, selawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan agama yang paling benar di mata Tuhan, yaitu Islam. Nah, langsung saja di sini saya ingin mendeskripsikan atau memaparkan materi yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak tahun 10, yaitu budaya positif. Di sini ada poin-poin yang akan saya tanyakan kepada rekan-rekan. Nah, konsep inti budaya positif ada beberapa poin. Pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Setelah itu, keyakinan kelas. Dan ketiga, strategi. Apa itu yang kita bahas? Pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap kesumbatan sesuai teori psikologi modern, yaitu profil belajar Pancasila. Nah, sebelum kita masuk, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini yang saya maksud tadi. Selama ini mungkin kita pernah ketemu di lapangan yang guru masih miskonsepsi tentang teori kontrol. Contohnya, guru itu tidak sepenuhnya bisa mengontrol siswa. Pada contoh lapangannya seperti, saya tidak mau, pokoknya itu harus selesai. Itu tidak boleh. Kita bukan bos, kita bukan orang dewasa yang suruh kita bukan. Kita ditugaskan di sini hanya untuk melayani murid. Contoh seperti murid datang terlambat kita layani, atau telah ujian kita layani sampai dia tuntas. Jangan pakai sekali dua kali saya batas itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Nah, ini adalah miskonsepsi. Nah, ilmu bahwa orang dewasa berhak memaksa itu tidak boleh sama sekali. Bahkan kita sebagai orang tua pun tidak boleh memaksa anak kita. Biarkan dia berkembang seperti jalannya sendiri. Kita hanya ibaratnya buku saja. Contoh kalau bahasa petani itu, kita nanam jagung tidak mungkin tumbuhnya sawit. Kayak gitu. Kebanyakan di lapangan itu sesuai tumbuh seperti apa yang guru inginkan, itu tidak boleh. Kalau dia sudah punya potensi yang masing-masing, tinggal kita kembangkan. Nah, kita lanjut. Nah, ini mengubah paradigma stimulasi respon ke pendekatan terkontrol. Ini yang saya maksudkan tadi, seperti saya bisa mengontrol orang lain, yang contohnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun tidak paksa kamu ini mengikuti, tidak boleh. Pasti tidak, disiplinnya tidak harus ada dirinya. Itu terpaksa namanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia disiplin positif. Salah satu poin dari budaya positif tadi. Disiplin adalah berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, itu yang sering hilang dari kita untuk mendisiplinkan sesuatu. Kita tidak peduli nilai-nilai yang diyakini, kita tidak peduli. Kita merasa tidak benar, sesuatu seperti kita, itu tidak boleh. Kita lanjut. Nah,
Nah, ini dia nilai-nilai bandingkan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Untuk agama kita kan sini mayoritasnya agama Islam, jadi kita kesampingkan itu dulu. Nah, yang kita pedomi sekarang yang kebajikan adalah profil pelajar Pancasila di kurikulum merdeka. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, itu yang ditentukan kita untuk sesuatu. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini kebutuhan dasar manusia ini kita punya semua, baik guru kita sebagai pendidik maupun murid, itu punya semua kebutuhan dasarnya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita semuanya ingin kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia, ada bertahan hidup seperti makan, tempat tinggal, pakaian, kasih sayang dan rasa terima seperti berbagi bersama, menjadi bagian dari kelompok, itu kita butuhkan semua. Dan selanjutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap. Waktu kecil kita sering ingin dianggap, ingin gabung dalam kelompok itu kan sering. Selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Yang terakhir kesenangan, seperti bermain, humor, dan tertawa. Ini kebutuhan dasar manusia, tidak boleh kita langgarkan pada murid. Soalnya kita juga punya itu. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ini yang saya singgungkan kemarin waktu ujian pendidikan kelas. Motivasi terbagi dua, yang pertama motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah seperti pemberian hadiah pada murid, itu ekstrinsik. Kenapa? Karena tidak, menurut keyakinan itu tidak berasal dari dirinya. Contohnya kalau kita tidak dikasih hadiah, kita tidak belajar. Jadi hadiah itu sekarang termasuk hal yang tidak bisa dikatakan sebagai disiplin, karena hadiah itu atau reward itu sudah ibaratnya jangka pendek disiplinnya. Yang kedua, intrinsik. Intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang ini kita harus terapkan pada murid kita. Motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri, disiplinnya. Lanjut, nah ini dia. Ini macam-macam hukum motivasi tadi, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman ini ciri-cirinya adalah tidak berencana, seperti sesuatu yang terlambat langsung kita langsung memberi hukuman, tidak berencana sejak dari awal. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Kita lah yang ingin menghukum sesuatu itu. Sesuatu kita tidak peduli, sesuatu kita itu ingin dihukum atau tidak. Nah, itu hukuman. Yang kedua, konsekuensi terencana, seperti kalau seandainya sesuatu merusakkan barang labor, dia menggantinya, itu konsekuensi. Ada tindakan, ada sebab akibat. Nah, yang ketiga ini restitusi. Restitusi ini yang harus kita terapkan pada murid maupun kehidupan sehari-hari kita. Kita dekati sesuatu. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Contohnya seperti Pak Satria minta kemarin, kita bertanya pada beliau mengasih gambaran kepada kita sendiri yang jawab. Itu restitusi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol, ada hukum, ada
berbuat salah, teman tahu dan manajer. Nah, ini kebanyakan kita masih di tahap antara penghukum dan pembuat salah. Kebanyakan kita sekarang itu bukan tidak boleh, tapi itu posisi kontrol itu masih dasar kita pelajari. Nah, yang bagusnya itu di manajer. Manajer itu nanti kita bahas. Kalau penghukum mungkin kita sudah tahu semua, kita pernah menjalaninya. Saya sebelum masuk ini juga sering gitu. Saya tidak tahu itu benar atau salah, yang penting saya lakukan. Tapi alhamdulillah di sini saya mendapat pelajarannya. Dari penghukum sampai ke manajer. Nah, ini contoh kita proses kontrol. Ini kita ambil saja waktu upacara bendera. Ada sesuatu tidak lengkap maka atribut upacara itu. Hormat bendera selama 1 jam. Itu namanya posisi kontrol penghukum. Nah, kalau membuat persoalan ini, berapa kali Bapak harus memberitahu? Kamu selalu saja mengingatkan Bapak. Berarti kita buat hanya itu masalah pada kita. Itu tahap posisi kontrol yang kedua. Yang ketiga ada teman itu lebih halus dari yang kedua tadi. Seperti, ayo dong, ikuti peraturan. Jadi Bapak itu masuk teman. Dan selanjutnya adalah pemantau. Pemantau ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu pergi atribut. Ini yang pakai konsekuensi tadi, sebab akibat. Nah, yang manajer ini yang perlu kita pelajari. Kenapa manajer itu agak besar saya buat adalah kita harus menekankan yang itu. Apa itu manajer? Yaitu kita tanya dulu, apakah kamu tahu usaha kamu? Kita tanya dulu sesuanya. Bukan langsung diri kamu lupa. Dia tidak tahu apa salah dia itu. Jadi kita tanya dulu. Nah, kamu tahu salah pemakaman gitu. Tentunya setelah kita mengetahui usaha dia kan jadi tahu usaha dia apa. Kita suruh dia mencari solusi. Kalau kamu tidak pakai kopi, bagaimana ke depannya gitu. Jadi dia yang bikin sendiri, bukan kita. Lanjut. Nah, sini ada sedikit tes yang materi ini tadi. Nah, berdiri di depan kelas, posisi kontrol apakah aku? Berarti tadi hukuman. Ya. Lanjut. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ini apa? Posisi kontrol tadi. Mantap. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti setelah kita tanya sesuatu, kamu tahu kan sebelum apa? Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu apa? Ya, betul. Kemarin itu adalah manajer. Bagus. Kita lanjut. Keyakinan kelas. Nah, ini yang kebetulan keyakinan kelas ini kita isi di PMN. Nah, untung ada materi ini. Jadi kita bisa isi. Keyakinan kelas itu seperti apa? Timbul pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan keyakinan kelas? Kita lanjutkan, nanti kita tahu jawabannya. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam dirinya, bukan dari luar. Itu. Nah, selanjutnya dengan adanya sebuah keyakinan kelas, setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dan pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, kita garis bawahi dari dalam diri. Keyakinan kelas itu adalah dari dalam diri murid tersebut. Bukan kita. Kenapa tidak peraturan kelas? Peraturan kelas itu sifatnya itu satu arah. Siswa tidak tahu apa kesalahan kita ada buat. Kemudian itu tidak boleh. Nah, ini dokumentasi waktu saya bikin peraturan kelas di tempat ini di kelas 11 multimedia. Saya tanyakan dulu ke siswanya, lalu siswa ini
membuat ini pakai tablet diisi di HP masing-masing seperti ini. Nah, kita akan membuat kegiatan kelas. Kegiatan kelas itu berasal dari kalian sendiri, bukan dari bapak. Jadi mereka buat ide masing-masing dari 18 siswa. Ini terseleksi ada yang sama tadi. Terjadilah 8 poin kegiatan kelas. Jadi kegiatan kelas itu tidak boleh dari kita, harus dari siswa, karena siswa yang menjalannya di sini itu. Nah, itu kan ada materi kita di PP. Mudah-mudahan rekan-rekan ke depannya bisa membuat kegiatan kelas pada awal semester depan. Mudah-mudahan. Nah, ini ada tahap pertama dan kedua ini sudah jadi poin-poin kegiatan kelasnya. Habis itu tanda tangan. Karena mereka yang buat, mereka yang menjawab itu. Yang hasil daripadanya. Nah, ini sebelah sana ada ciri-ciri kelas bersifat abstrak berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif. Tapi poin nomor 3 itu sering kita salah seperti kayak gini. Saya beritahu kepada siswa kemarin, nah kita buat kegiatan kelas tidak boleh kata-kata yang negatif. Seperti apa kata-kata yang negatif? Dilarang buang sampah. Menurut rekan-rekan itu negatif atau tidak? Dilarang buang sampah. Kata-kata kita bahas kata-katanya, bukan tujuannya. Kata-katanya dulu, kata-kata negatif. Ya, karena ada dilarangnya. Apa positifnya? Jagalah kebersihan. Itu. Jadi kita siswa ini, kita pun seperti itu. Kalau kita ada yang berkata kepada kita jadi tenang. Jadi seperti itu. Keyakinan keras itu tidak boleh dengan kata-kata yang negatif. Dilarang datang terlambat. Apa kata-kata positifnya? Datanglah pada waktu. Hargailah waktu. Gitu. Itu adalah keyakinan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, ini saya ingat dulu waktu saya awal-awal masuk di sini ada guru BK yang namanya Pak Niko. Mungkin kita kenal semua Pak Niko. Pak Niko itu setiap manusia siswa yang ada masalah, dia tidak pernah marah. Betul pada itu. Itulah yang dilakukan segitiga restitusi. Tapi sudah maksimal. Ini adalah yang segitiga restitusi yang seharusnya. Yang pertama ada standar identitas, yang kedua validasi data yang sama, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini yang belum diterapkan Pak Ibu dulu karena kita belum tahu keyakinan jelas. Jadi sekarang saya sadar kenapa Bapak Ibu dulu tiap siswa masuk dalam TK dia tidak pernah marah. Saya bersekolah, kenapa marah gitu? Kamu tahu saya berapa? Tidak boleh ya Ibu. Pasti, tapi keyakinan jelas belum gitu. Ya. Kita lanjut. Menstabilkan identitas dan seperti ini adalah poin pertama dari keyakinan kelas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh, seandainya ada siswa kita berkelahi memukul kawannya, kita panggil kawannya tersebut, lalu kita tanyakan, berbuat salah itu aja. Bapak dulu waktu sekolah bapak juga itu. Kita jangan bilang boleh tidak boleh. Mana-mana tidak boleh. Kita stabilkan identitasnya dulu supaya dia tenang dulu. Kita tanyakan, kamu berhak itu. Kenapa Anda anggap saja sesuatu yang bernama ayahnya, lalu dia marah. Kamu wajar kamu marah. Bapak kalau posisi kamu bapak juga marah. Tapi yang selanjutnya lagi, validasi tindakan salah berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kita tanyakan setelah kita anggap selanjutnya itu benar tadi, kita tanyakan lagi, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Ya, dia kan bercerita, dia maaf tadi si Bala ibu dan bapak saya kan setelah itu kan bercerita kita. Kalau kita tiba-tiba marah, kalau ini itu
Gimana sesuatu terjadi kalau setelah tadi dia berlari sama guru diberlari lagi? Bayangkan. Nah, selanjutnya setelah kita validasi tindakan dia tadi, selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Nah, kembali lagi ke keyakinan kelas tadi. Seperti apa yang keyakinan kelas kita buat kemarin? Kamu ada nggak penjelasan tidak sesuai keyakinan kelas kita kemarin? Bahwa ada Pak, saya tidak menerima itu apa gitu. Nah, depannya ada yang kemarin. Dan kita punya keyakinan kelas itu. Nah, ini ada dokumentasi penerapan seminar restitusi yang saya terapkan di 11 multimedia. Ini gambar pertama adalah kasusnya itu terlambat. Yang kedua itu ini yang murid itu marah kepada temannya karena PR-nya selalu dicontek gitu. Nah, penutup dalam penerapan program disiplin positif hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Nah, sebelum kita menerapkan budaya positif, kita harus profesional dulu. Kita harus cermin dulu di diri kita, saya itu seperti apa gitu. Jangan kita sok jadi orang yang paling benar di dunia, tidak boleh sama sekali. Siswa juga ingin dibenarkan. Kita juga ingin dibenarkan. Coba kita kayak pagi tidak mau. Kita tidak mau disalahkan. Kita berbuat sesuatu ada sebab akibatnya. Kita tanya dulu. Nah, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan rekan-rekan, silakan. Silakan bertanya. Baik, Bapak Aksil, silakan. Silakan, Pak. Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu tentang keyakinan kelas tadi. Sebelum kita memulai pelajaran itu kita membuat keyakinan kelas. Nah, dari beberapa mahasiswa itu membuat keyakinan kelas jika seandainya nanti setelah dikumpul keyakinan kelasnya ternyata yang dikumpul itu ada poin-poin penting yang tidak ditulis oleh siswa, mungkin di A atau B, itu bagaimana solusinya? Berarti ada yang ditangkap belum ada keyakinan. Iya. Terima kasih. Baik, bagus. Pertanyaan dari Pak Aksil. Pertanyaan adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi ada yang dari siswa mengutarakan poin dari keyakinan mereka. Kita juga bisa gabung dalam membuat keyakinan kelas itu. Tidak semuanya dari siswa, tapi kita juga dapat bagian untuk membuat keyakinan kelas itu. Boleh Pak Aksil? Ya baik, lagi silakan. Kalau ya Pak Didi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin menanyakan mengenai 5 posisi doktoral tadi. Ya. Kontrol. Ya. Kemudian sebelum ini posisi sebelum tadi yang 5 posisi itu
Kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, rata-rata kalau saya lihat ya, yang sering ditemui di sekolah itu mengenai kebutuhan dasar manusia pada siswa itu, yaitu jelas kesenangan seperti itu. Ya, pada umumnya permasalahannya itu mengenai misalnya bermain. Saya ambil salah satu contoh, bukan berarti di kebutuhan dasar yang lima ini tidak ada permasalahan. Nah, kemudian kaitannya dengan posisi kontrol tadi, ya. Misalkan tadi yang ada namanya ya bermain kesenangan tadi, ya. Kemudian apakah seandainya kita sebagai guru, kan kalau sekarang saya berada di posisi pembuat salah bisa jadi seperti itu, walaupun tidak setiap saat. Nah, tapi kasusnya seandainya misalkan saya di sini membuat kesepakatan secara lisan dengan siswa tanpa dibuat seperti keyakinan kelas tadi. Misalkan silakan bermain HP, ya bermain HP, tetapi bukan pada saat jam pelajaran, ya, boleh bermain. Kemudian saya buat kesepakatan secara pribadi dengan siswa tersebut. Apakah kalau seandainya mendapatkan bermain HP, dia sendiri konsekuensinya itu termasuk pada posisi keterlaluan. Berarti yang berjelaskan konsekuensi pelajaran ketika dia mengakui di luar jam kelas disepakati, ya, tapi dia dapat konsekuensi dari itu. Maksudnya itu konsekuensinya dia yang menentukan sendiri. Itu termasuk pada posisi kontrol yang mana. Jika ada kaitannya dengan yang ditanyakan sama Pak Arsel tadi mengenai keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas tadi kan bersama-sama di dalam kelas, kemudian ditulis seperti yang Pak berikan tadi. Nah, kalau di sini secara perorangan, ya individu. Misalkan salah satu siswa itu masalahnya itu terus, jadi saya panggil, kemudian buatlah kesepakatan bersama. Nah, kalau itu masih di dalam konsekuensi tadi, Pak. Konsekuensi yang nih, konsekuensi. Tapi konsekuensi ini masih dikategorikan sesuai model itu mungkin masih tidak nyaman, karena mungkin dari kalau konsekuensinya darinya bagus, tapi kalau konsekuensi dari kita itu ada kesepakatan tadi kembali ke tidak jelas tadi. Sudah. Oke, terima kasih. Saya langsung tutup karena waktu sudah gimana Pak David? Gimana? Sudah jadi Pak. Oke, Pak. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizka kesempatannya luar biasa, ilmunya kembali bahwa tugas-tugas kita sebagai guru seperti apa seharusnya. Nah, tadi dari pertanyaan dan juga yang Bapak jelaskan, kita ada hubungan konsekuensi dan restitusi. Tapi kita mungkin sudah baik, tapi sampai ke konsekuensi ya Pak. Nah, mungkin restitusi yang belum, karena kita lebih untuk kesepakatan mesti saya mungkin juga seperti itu soal misalkan misalnya lagi mengulangi apa ini ganjarannya apa misalnya kasih konsekuensi. Nah, saya tanyakan sedikit
Jadi keyakinan kelas tadi Pak. Nah, keyakinan kelas itu apa kita buat itu sesuai dengan guru bermabel atau cukup dengan wali kelas saja? Kalau kita buat guru bermabel, tapi kan tadi dijelaskan kita tempel kelas. Misalkan mata kuliah ada 14 yang ditempel keyakinan kelas di dalam kelas. Apakah cukup wali kelas saja atau bergurunya? Nah, seperti apa? Mungkin Pak sedikit. Ya baik, ini kebetulan saya wali kelas Pak. Jadi kebetulan saya wali kelas, jadi keinginan kelas kita untuk satu semester ke depannya itu saya tempel. Tapi kalau untuk guru boleh, tidak perlu tempel kan kita punya buku masing-masing, boleh kita pegangkan dengan sesuatu juga boleh. Oh, berarti itu wali kelas tempel. Oke, terima kasih Pak. Oke baik, sudah 3 pertanyaan saya rasa cukup. Nah selanjutnya refleksi tentang modul dan materi yang saya paparkan. Ada yang bersedia merefleksikan modul ini? Silakan, ada Bapak Ibu. Refleksi tentang materi yang sudah saya paparkan tadi pada Bapak Ibu. Ya, boleh Pak. Boleh? Pak, Mike. Guru penggerak ingatkan? Kenapa? Oke, terima kasih Pak Rizka. Mungkin sedikit yang saya dapatkan, bukan sedikit banyak, bisa saya sampaikan sedikit saja. Di beberapa banyak ilmu yang saya dapatkan pada hari ini. Tentunya kita sebagai guru sangat memerlukan dan perlu paham tentang budaya positif. Nah, kadang-kadang kita sudah melakukan budaya positif, tapi kita tidak sadar dengan hal tersebut. Nah, mulai dari sekarang mungkin dengan ilmu yang didapatkan dari Pak Rizka, mungkin kami bisa merubahnya atau mengimplementasikannya ke sekolah di kelas. Nah, dari pembelajaran ini kita tahu posisi kita sebagai guru kadang ini menjadi momok, sering orang muncul dan menyalahkan guru, padahal tujuan kita untuk baik yang tadi saya ada 3 hukuman, konsekuensi sama restitusi. Nah, ketiga itu tujuannya sama. Tujuan kita tidak ada yang lain bukan untuk menyakiti dan muncul daripada siswa, tapi untuk mendidik mereka menjadi lebih baik untuk yang sesuatu budaya positif tadi. Tapi mungkin caranya yang salah, tapi tujuannya benar. Nah, saya lihat dari yang Bapak sekarang jelaskan tadi, mungkin dari hukuman seperti biasa dari kita kecil kita sering dihukum ya untuk melakukan sesuatu, tapi siswa itu bisa berubah, tapi ada ada rasa benci atau rasa dendam yang timbul. Nah, karena konsekuensi ada unsur keterpaksaan. Mereka akan melakukan hal terbaik karena mereka sudah salah, mereka harus terpaksa melakukan menyadari kesalahannya. Tapi dengan ada kasih tadi ada unsur keterpaksaan, karena kalau tidak melakukan itu ada hal yang akan menimpa mereka. Nah, makanya restitusi tadi yang timbul karena kita bisa berbicara ibaratnya secara kekeluargaan. Kita tidak hanya mendengar meminta siswa itu mendengar kita, tapi kita juga mendengarkan solusi dari mereka. Jadi untuk mereka menyelesaikan masalah itu dengan cara mereka sendiri. Jadi bukan karena hati guru. Jadi itu yang saya ambil kesimpulannya. Alhamdulillah luar biasa. Juga perbedaan tadi. Kalau kita sering menerapkan tata tertib, kalau tata tertib itu dari guru ya Mas kan. Dari guru ini tertib SMK Negeri Kerinci harus dilaksanakan. Berarti mau tidak mau kita laksanakan termasuk guru dan siswa. Nah, tapi kalau dengan adanya keyakinan kelas dari Anda untuk Anda istilahnya kan, mereka yang mau seperti ini, saya sering temukan restitusi itu Pak Rizka ketika organisasi dulu di BEM, di IMM dan Muhammadiyah. Waktu itu kami bikin ADRT-nya itu memang tanyakan langsung ke anggota Kementerian. Jadi bukan sekedar di pimpinan. Jadi itu luar biasa. Ketika melanggar berarti kita sudah melanggar kata-kata kita sendiri. Secara tidak langsung hal tersebut membuat kita sadar, termotivasi dengan apa yang kita katakan kita harus tanggung jawab. Mungkin itu dari saya Pak Rizka, luar biasa. Semoga kita semua bisa menerapkan ini, terutama saya pribadi, karena yang namanya jadi guru ini betul
saja, karena ilmu ini apa namanya update terus sampai dunia yang tidak alami, ya kan? Itu Pak Rizka, mohon maaf atau kekurangannya atau juga salah yang saya sampaikan itu refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Niki Putra Wijaya. Bagus, bagus ya. Pengunjung acara kita, saya akan ibarat penutupnya. Kata-kata penutup adalah mari kita menjadi guru yang sejatinya. Jangan kita merasa kita sudah sekolah tinggi, kita mengajarkan sesuatu rendah gitu. Sesuatu juga manusia, kita juga manusia. Kita sama-sama mempunyai kebutuhan dasar. Jadi ayo kita ayomi siswa, kita buka potensinya menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sekian dari saya. Sebelumnya terima kasih atas kawan-kawan yang telah berkesempatan hadir pada siang hari ini. Kita tahu kita sama-sama lelah, tapi inilah bentuk nyata dari kolaborasi bersama teman sejawat itu. Terima kasih banyak, Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ibarat kata itu peraturan. Kalau peraturan itu yang membuat sepihak, kalau keyakinan kelas ini kita membuatnya bersama. Oke? Jadi dari kalian ada, dari bapak juga ada. Nah itu selanjutnya ini bapak sudah kirim link ke HP kalian, sudah belum? Video, ilustrasi. Nah peraturan kayak gini. Keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata yang negatif. Contohnya kayak gini. Dilarang buang sampah sembarangan. Apa itu positif atau negatif? Positif. Ya, yang lain, pendapat yang lain, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kalimat apa? Kata firman dia. Firman bilang tadi itu negatif positif. Ada yang lain? Tidak ada? Oke. Kalimat itu tujuannya positif, tapi kalimat itu negatif. Kenapa? Karena di sana ada kata-kata dilarang. Nah, kalimat positif itu tidak boleh kata-kata yang mengandung unsur kasar. Dilarang tidak boleh. Nah, apa penggantinya? Dilarang buang sampah sembarangan. Apa gantinya? Coba. Kalimat yang lebih positif. Kalimat yang positif. Tulis tangan. Hidup apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Bagus, satu lagi. Ada yang lebih halus lagi kalimatnya? Tidak ada. Jadi Reza dengan Aisyah ada. Nah, kata ganti dari kalimat dilarang buang sampah sembarangan itu adalah jagalah kebersihan. Itu lebih unggul. Nah kayak gitulah. Nanti keyakinan kelas kita itu setiap kalian buat satu keyakinan kelasnya, nanti kita seleksi menjadi 8 keyakinan kelas. Nah caranya tadi adalah buka link sudah pakai tadi, kasih namanya, lalu pikir apa contohnya, adalah kebersihan. Satu lagi, dilarang datang terlambat. Apa kalimat halusnya? Kalimat positifnya? Coba. Ya, gitu. Boleh. Apa lagi? Boleh. Ada lagi? Ya, bagus. Itu
firman dari tadi, dilarang untuk terlambat. Kalimat disiplin adalah disiplin boleh, datang tepat waktu boleh, dan menjaga waktu boleh. Nah, seperti itu ya. Silakan buka ininya. Nanti kita seleksi di sini mana yang bagus, kita jadikan titik kelas kita. Silakan. Setelah kita sudah mengumpulkan 18, lebih kurang 18, jadi 18. Nanti kita akan seleksi, tidak ada yang sama. Setelah kita seleksi, kita bentuk menjadi beberapa bagian titik kelas. Kita baca bersama. Yang pertama, apa ini? Tempat waktu dan aktif di kelas, itu satu. Tempat waktu dan aktif di kelas. Yang kedua, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. 2, aktif. 3, hidup aktif. Aktif sudah di sini. Kita seleksikan. Sampai dulu ya. Ketiga, beli datang tepat waktu. Waktu sudah ada di sini dan jagalah kebersihan. Tidak ada resa. Satu dulu kemudian. Ketiga, firman disiplin waktu. Sudah tadi dan sudah ini menjadi disiplin waktu. Oke. Sudah. Adrian, jagalah perhatian. Oke, kita masukkan. Taatilah jam masuk kelas. Sudah, jadi masuk ke tempat waktu tadi. Selanjutnya, Naswa bicaralah dengan lembut di kelas dan saling menghargai. Terus kita masukkan rajin saling mengerti antara satu sama lain. Nanti sama dengan Naswa. Kita seleksi dulu. Selanjutnya, Sela tetap terjaga dan fokus. Oke. Selanjutnya, Tiara berpakaian rapi dan sopan. Sudah tadi. Selanjutnya, Nanda bersikap jujur dan menjawab. Terus, Reza Nabila bersikap sopan santun pada guru dan teman. Wahyu sopan di kelas sudah. Menjaga fasilitas kelas dengan baik. Oke. Jagalah sikap waktu sudah sopan santun tadi. Pada ponsel dimatikan saat belajar di kelas. Oke. Ini mungkin ada revisi sedikit pada ponsel dimatikan untuk pembelajaran. Reza bilang bersikap sopan santun pada guru dan teman. Nah, jadi dengan tahu gimana tuli ada berapa. Nah, dari sekian banyak bikinan kelas tadi, kita sudah mengumpulkan 8 bikin kelas yang akan kita taati bersama, baik ke Bapak dan kalian selama proses pembelajaran ke depan atau semester ke depannya. Nah, setelah ini nanti kita buat pamfletnya, kita tempel di kelas. Nah, setelah ini tidak hanya ini saja, ini ada tanda tangannya. Nanti sudah kita pakai di kelas, kita tanda tangan bersama. Ada tanda tangan kalian dan juga tanda tangan Bapak di sini. Jadi kita akan menggunakan ini ke depannya. Silakan, kita terlebih dahulu. Dari Esa dulu.
Ayo, Reza. Oke, inilah keyakinan keras yang kita buat bersama. Ini bersama, kita sepakati bersama. Setuju? Oke, baik. Ini yang kita gunakan untuk kedepannya sebagai peraturan kita untuk kelas ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Ikhlas dari kelas 11 Multimedia. Sangat senang sekali dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan menghargai teman.